Tuntutan Habib Rizik JS, masalah ijazah palsu Jokowi tak bisa disepelekan, lebih baik mundur. Kalau ada boneka duduk di singgasana, disuruh turun, nggak bisa. Boneka yang namanya boneka yang duduk di singgasana bukan disuruh turun, tapi dipaksa turun. Paham? Jokowi, lihatlah rakyatmu turun ke jalan, minta Anda turun. Jokowi presiden pembohong dan penipu rakyat. Sebagai presiden Anda sudah tidak becus. Negara hancur karena Anda tidak punya kejujuran. Anda presiden cacat turun. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Andai kata pemerintah sekarang sudah tidak bisa untuk dikasih masukan atau dengan adanya aksi ini pun tidak ada perubahan, mau nggak mau saya sebagai warga Solo, monggo Pak Jokowi, saya ajak pulang, mundur monggo di Solo, mundur saja, saya juga orang Solo, monggo pulang sama saya aja. Saya mau tanya, kalau Jokowinya mundur, pulang apa jangan? Pulang apa jangan? Siap bertahan? Siap bertahan? Siap satu tanganmu? Takbir! Etika kepemimpinan sudah diatur, betul? Kalau nggak mampu, ya legowo mundur, betul? Betul? Saya mau tanya, rakyat Indonesia masih banyak tidak yang pintar? Yang mampu jadi presiden banyak atau tidak? Yang layak banyak atau tidak? Kalau sudah tidak mampu, wajib untuk mundur, betul? Betul? Advokat Refli Harun menyoroti dorongan dari demonstrasi baru-baru ini yang menginginkan mundurnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi melihat tuntutannya disampaikan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat saat demonstrasi pada Jumat 4 November. Salah satunya adalah mempermasalahkan polemik ijazah palsu yang dinilai belum selesai karena tak adanya kepastian dari dokumen asli akan ijazah yang dimaksud. Refli melihat hal tersebut dari sisi hukum dan mengatakan ada ukuran-ukuran yang menyebut tidak pantasnya seorang presiden menjabat terkait hal tersebut. Menurut Refli, apabila ijazah itu palsu, Presiden Jokowi sudah melakukan perbuatan tercela sehingga tidak lagi memenuhi syarat atau sudah masuk tindak pidana berat. Dia menyatakan ancaman memalsukan ijazah bisa dijerat ancaman pidana di atas 5 tahun. Terkait kedatangannya di demo GPR, Refli Harun beralasan hanya ingin tahu ada larangan atau tidak dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Nilai banyak orang tak bersalah ditangkap. Refli Harun singgung penggugat ijazah palsu Jokowi. Dosa pemerintahan ini banyak. Memasuki 2 tahun terakhir masa jabatan sebagai seorang presiden, Jokowi jadi sorotan sejumlah pihak terkait kinerjanya selama memimpin Indonesia. Satu yang menjadi sorotan salah satunya oleh pakar hukum tata negara Refli Harun adalah mengenai keterbelahan masyarakat ditambah kubu penguasa yang dinilai berlebihan kepada kubu yang berseberangan. Bahkan Refli menyebut dalam beberapa kasus kesan penguasa menggunakan aparat dalam merespons pihak berseberangan juga terjadi. Refli menyebut sudah banyak korban dari hal ini. Refli membeberkan bahwa dalam segi hukum, menghukum satu orang yang tak bersalah lebih parah dibandingkan membebaskan 1000 orang yang bersalah. Refli menganggap bahwa pemerintahan saat ini memiliki dosa yang banyak. Hal ini karena menuntut Refli ada beberapa pihak yang harus dihukum, padahal menurutnya tak melakukan kesalahan. Salah satunya adalah Bambang Trisang, penggugat ijazah palsu Jokowi yang ditangkap di tengah gugatan yang berjalan karena dianggap melakukan penistaan agama terkait konten bersama Gus Nur. Tuntutan Habib Rizik JS, masalah ijazah palsu Jokowi tak bisa disepelekan, lebih baik mundur. Advokat Refli Harun menyoroti dorongan dari demonstrasi baru-baru ini yang menginginkan mundurnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi melihat tuntutannya disampaikan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat saat demonstrasi pada Jumat 4 November. Salah satunya adalah mempermasalahkan polemik ijazah palsu yang dinilai belum selesai karena tak adanya kepastian dari dokumen asli akan ijazah yang dimaksud. Refli melihat hal tersebut dari sisi hukum dan mengatakan ada ukuran-ukuran yang menyebut tidak pantasnya seorang presiden menjabat terkait hal tersebut.
Menurut Refli, apabila ijazah itu palsu, Presiden Jokowi sudah melakukan perbuatan tercela sehingga tidak lagi memenuhi syarat atau sudah masuk tindak pidana berat. Dia menyatakan ancaman memalsukan ijazah bisa dijerat ancaman pidana di atas 5 tahun. Terkait kedatangannya di demo GPR, Refli Harun beralasan hanya ingin tahu ada larangan atau tidak dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Advokat Refli Harun menyoroti dorongan dari demonstrasi baru-baru ini yang menginginkan mundurnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi melihat tuntutannya disampaikan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat saat demonstrasi pada Jumat 4 November. Salah satunya adalah mempermasalahkan polemik ijazah palsu yang dinilai belum selesai karena tak adanya kepastian dari dokumen asli akan ijazah yang dimaksud. Refli melihat hal tersebut dari sisi hukum dan mengatakan ada ukuran-ukuran yang menyebut tidak pantasnya seorang presiden menjabat terkait hal tersebut. Menurut Refli, apabila ijazah itu palsu, Presiden Jokowi sudah melakukan perbuatan tercela sehingga tidak lagi memenuhi syarat atau sudah masuk tindak pidana berat. Dia menyatakan ancaman memalsukan ijazah bisa dijerat ancaman pidana di atas 5 tahun. Terkait kedatangannya di demo GPR, Refli Harun beralasan hanya ingin tahu ada nilai banyak orang tak bersalah ditangkap. Refli Harun singgung penggugat ijazah palsu Jokowi. Dosa pemerintahan ini banyak. Memasuki 2 tahun terakhir masa jabatan sebagai seorang presiden, Jokowi jadi sorotan sejumlah pihak terkait kinerjanya selama memimpin Indonesia. Satu yang menjadi sorotan salah satunya oleh pakar hukum tata negara Refli Harun adalah mengenai keterbelahan masyarakat ditambah kubu penguasa yang dinilai berlebihan kepada kubu yang berseberangan. Bahkan Refli menyebut dalam beberapa kasus kesan penguasa menggunakan aparat dalam merespons pihak berseberangan juga terjadi. Refli menyebut sudah banyak korban dari hal ini. Refli membeberkan bahwa dalam segi hukum, menghukum satu orang yang tak bersalah lebih parah dibandingkan membebaskan 1000 orang yang bersalah. Refli menganggap bahwa pemerintahan saat ini memiliki dosa yang banyak. Hal ini karena menuntut Refli ada beberapa pihak yang harus dihukum, padahal menurutnya tak melakukan kesalahan. Salah satunya adalah Bambang Tri, sang penggugat ijazah palsu Jokowi yang ditangkap di tengah gugatan yang berjalan karena dianggap melakukan penistaan agama terkait konten bersama Gus Nur. Heboh Yusril Iza versus Egy Sujana gara-gara gugatan ijazah palsu Jokowi dicabut. Refli Harun malah bilang keduanya sama saja, mereka ingin. Pencabutan gugatan ijazah palsu oleh kubu penggugat yakni Bambang Tri dan kuasa hukumnya jadi perhatian publik. Hal ini semakin jadi sorotan setelah advokat kenamaan Yusril Iza Mahendra melontarkan respon yang mana menyoroti pihak kuasa hukum yang dianggap tak siap dengan pembuktian. Advokat kondang Egy Sujana selaku kuasa hukum Bambang Tri akhirnya merespon Yusril dengan salah satu poinnya, yakni menduga Yusril gagal dapat job dari Jokowi karena gugatan ini dicabut. Mengenai saling respons dua advokat kenamaan pada masalah ijazah palsu Jokowi ini, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Refli menganggap bahwa sebenarnya terdapat titik temu dari keinginan dua advokat kenamaan itu, yakni pembahasan ijazah palsu Jokowi diselesaikan secara hukum agar tak terjadi debat kusir di masyarakat. Refli pun menilai bahwa respon Yusril melalui tulisannya yang tersebar berisikan poin-poin berimbang, seperti bagian di mana Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mempersoalkan penangkapan Bambang Tri saat heboh kasus ini meski diklaim tak ada kaitannya. Sedangkan di pihak Egy Sujana, Refli menilai tak ada perbedaan mendasar soal penyelesaian heboh ijazah palsu Jokowi ini. Hanya saja berdasarkan konferensi pers sebelumnya, tim kuasa hukum Bambang Tri mengaku dengan kliennya ditangkap, maka proses pembuktian akan sulit terutama untuk menembus saksi terkait.